Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan Memories Information. Yang beranggotakan, yang pertama ada Awalinda Pangastuti, yang kedua ada Evi Nur Rahmawati, dan yang ketiga ada saya sendiri, Ngasiro Nurjayatri, yang keempat Rica Lijania, dan yang terakhir itu ada Ulfa Anissa. Next. Di sini kami akan menjelaskan 3 jurnal yang memiliki judul yang berbeda. Jurnal yang pertama berjudul On Universal Dismac Factful Coding for Memory Sources with Infinite Alphabet. Jurnal yang kedua yang berjudul Memorial Strategies in Statistic Reliability Games. Jurnal yang ketiga berjudul Vector Flows and the Capacity of a Discrete Memory Channel. Next. Yang pertama di sini kami akan menjelaskan jurnal yang pertama yang memiliki judul On Universal Dismac Factful Coding for Memory Source with Infinite Alphabet. Next. Yang dimana bertujuan menyampaikan kontribusi signifikan dari penelitian tersebut dalam pengkodean sumber universal untuk sumber tanpa memori dengan alfabet tak terhingga. Temuan dan hasil utama dari jurnal tersebut akan disajikan secara ringkas, namun komprehensif, membantu pembaca memahami pencapaian terbaru dalam domain tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Evi Nur Rahmawati. Baik, terima kasih. Di sini selanjutnya ada metode penelitian. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah atau sumber literatur lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian tertentu. Selanjutnya, untuk poin pembahasan dari jurnal yang pertama itu ada masalah pengkodoan sumber, di mana masalah pengkodoan sumber itu adalah tentang bagaimana merepresentasikan data dari sumber dengan cara yang seefisien mungkin. Tujuan utamanya adalah mengurangi redundasi sehingga data dapat dikompresi menjadi bentuk yang lebih kecil tanpa kehilangan informasi penting. Selanjutnya ada the shortcoding theorem atau teorema pengkodoan sumber. Adalah salah satu teorema fundamental dalam teori informasi. Teorema ini menjelaskan batas bawah dari panjang rata-rata kode yang diperlukan untuk merepresentasikan sumber informasi. Selanjutnya ada proof of theorem. Nah, ini menggunakan konsep entropi, kode Huffman, ketidaksamaan, dan asymptotic equipartition property atau AEP untuk menunjukkan bahwa panjang rata-rata kode tidak bisa lebih kecil dari entropi sumber. Selanjutnya, untuk pendekatan yang digunakan itu adalah algoritma kompresi yang bersifat adaptif, di mana algoritma tersebut secara otomatis menyesuaikan diri terhadap pola-pola yang ditemukan dalam data yang diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Awalinda. Baik, terima kasih. Nah, jadi ada contoh implementasinya, yaitu sebuah aplikasi kompresi data yang ingin menciptakan sebuah metode kompresi yang dapat bekerja secara universal untuk berbagai jenis data, tanpa memerlukan penyesuaian khusus terhadap setiap jenis data yang berbeda. Jadi, dalam implementasi ini, metode kompresi akan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat secara efisien mengompresi
berbagai jenis data, termasuk teks, gambar, dan lainnya. Lanjut. Oke, selanjutnya kami di sini membahas jurnal kedua yang bertemakan Memory Strategies in Stochastic Reliability Games. Jadi Memory Strategy in Stochastic Reliability Game ini memiliki tujuan, yaitu diberikan himpunan T kurang lebih sama dengan S keadaan, maka tujuan keterjangkauan, jangkauan atau T adalah himpunan permainan yang mengunjungi T setidaknya sekali, yaitu SH alpha T berlaku untuk beberapa sejarah H yang merupakan awalan dari drama tersebut. Keamanan ganda tujuan, hindari atau T, def sama dengan Z, W garis miring rest atau T, terdiri dari lakon yang tidak pernah mengunjungi T. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ulfa Anissa. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada metode penelitian dari judul Memory Strategy in Stochastic Reliability Games, yaitu peneliti mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah atau sumber literatur lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian tertentu. Selanjutnya, ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama, preliminaris. Preliminaris sendiri atau artinya pengantar dalam konteks tertentu biasanya merujuk pada konsep dasar, definisi, dan notasi yang diperlukan untuk memahami topik yang lebih kompleks. Dalam konteks sistem yang memoryless atau proses stokastik. Lalu poin pembahasan yang kedua yaitu martingales for safety adalah sebuah konsep dalam teori probabilitas dan aplikasi matematika yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur resiko, serta untuk memastikan bahwa sistem atau proses tetap berada dalam batas aman atau memenuhi syarat tertentu sepanjang waktu. Dan poin pembahasan yang ketiga yaitu keterjangkauan optimal. Selanjutnya, di sini ada contoh implementasi dalam sebuah simulasi komputer yang menggambarkan permainan keterjangkauan stokastik. Kita memiliki dua pemain utama, yaitu Max dan Min. Mereka berpartisipasi dalam permainan yang dimainkan di atas sebuah grafik terbatas, di mana keadaan dan transisi antara keadaan-keadaan tersebut telah ditentukan. Max bertujuan untuk mencapai tujuan keterjangkauan tertentu, sementara Min berusaha menghalanginya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Richa Lizania. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu vector flows and the capacity of a discrete memories channel. Nah, apa sih tujuan dari vector flows and the capacity of a discrete memories channel ini? Jadi tujuannya yaitu untuk mengenalkan pendekatan baru dalam menghitung kapasitas saluran diskrit tanpa memori atau DMC dalam konteks sistem komunikasi titik ke titik. Jadi metode ini memanfaatkan formulasi optimasi terbatas pada simplex standar dan sistem dinamis berkelanjutan yang terinspirasi dari teori permainan. Selanjutnya ada metode penelitian dari vector flows and the capacity of a discrete memorials channel ini, yaitu peneliti mengumpulkan dan menganalisis informasi yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah atau sumber literatur lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian tertentu. Nah, di sini juga ada poin pembahasan, yaitu yang pertama ada notation, yang dimana notation ini digunakan untuk mengimplementasikan variabel probabilitas dan operasi yang terlibat dalam menghitung kapasitas kanal.
Lalu yang kedua ada problem formulation, untuk menentukan kapasitas maksimum kanal tanpa memori diskrit, yang merupakan ukuran maksimum dari informasi yang dapat dikomunikasikan melalui kanal tersebut tanpa kesalahan. Selanjutnya ada memaksimalkan aliran vektor, yang digunakan untuk memaksimalkan aliran vektor mengacu pada upaya untuk mengoptimalkan penggunaan saluran komunikasi dengan mengirimkan vektor informasi melalui kanal sehingga memungkinkan untuk mentransfer sebanyak mungkin informasi dengan keberhasilan yang tinggi. Selanjutnya ada menghitung kapasitas. Di sini yang merupakan ukuran maksimum dari jumlah informasi yang dapat ditransmisikan melalui kanal tanpa kesalahan. Lalu yang terakhir itu ada eksperimen yang digunakan untuk menguji kapasitas kanal yang dihitung secara teoritis dan untuk memvalidasi model matematis yang digunakan dalam perumusan masalah. Oke, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan ke rekan saya, Ngasiron Nurjayatri. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.